adalah gagalnya aku di UKM Universitas Gadjah Mada yang merupakan salah satu UKM pers terbaik dengan di dalamnya orang-orang kritis dan itu luar biasa sekali. Ini adalah salah satu wujud kesalahanku di mana kurangnya manajemen waktu dan persiapan diri untuk bisa menyelami dunia UKM terutama di BPPM Balairung Universitas Gadjah Mada ini. Aku mengakui itu, jikalau aku gagal dan emang aku nggak layak di dalamnya adalah kesalahanku. Pentingnya evaluasi dari aku pada saat itu adalah kurangnya aku untuk mempersiapkan lebih matang diri aku untuk bisa magang dengan baik, untuk bisa menjadi anggota dalam BPPM Balairung yang baik dan bisa memberikan kontribusi yang penuh, efektif dan efisien, kolaborasi yang baik. Nyatanya aku tidak mencapai hal tersebut yang itu berpengaruh juga pada timku. Yang saat itu tuh timku semuanya kami bertiga itu memiliki kesibukan yang emang padat sehingga susah untuk dihubungi. Pentingnya komunikasi juga di sini yang bisa belajar dari kegagalan dari BPPM Balaring ini supaya aku bisa lebih menjaga komunikasi nggak cuma ke aku, tapi ke orang-orang yang aku ajak untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim. Kegagalan yang kedua ada di Porseni. Ini baru banget di bulan lalu. Aku gagal di Porseni Fakultas Kehutanan menjadi panitia karena mereka mempertimbangkan satu dan lain hal dari berbagai kesibukan yang sedang aku alami dan aku menyadari bahwa divisi yang aku ambil juga mempengaruhi kinerja-kinerja yang sebelumnya aku sudah menjanjikan beberapa hal di organisasi dan kepanitiaan yang lain. Yang ketiga, ya siapa yang nggak kenal sama logo ini sih di UGM nih? Ini udah logo paling epic yang akan kalian temui sebagai mahasiswa baru. Ya, ini adalah logo PPSMB Pionir Gadjah Mada tahun 2024 yang aku lagi-lagi gagal di dua divisi. Divisi yang ya itu juga mempengaruhi untuk mempercantik CV-ku niatnya, tapi ternyata belum rezekinya. Ini juga berkaitan dengan manajemen waktu di mana di akhir perkuliahan semester ini akan memberikan cukup padat waktu yang menyita liburan untuk praktikum dan aktivitas-aktivitas organisasi dan kepanitiaan yang sudah aku ikuti sebelumnya yang ternyata Pionir sangat mempertimbangkan hal tersebut supaya dari aku tidak terpecah dan dari Pionir juga bisa menghasilkan optimalisasi yang baik untuk mahasiswa baru tahun ini. Dan yang terakhir adalah beasiswa. Beasiswa itu adalah hal yang paling aku benci ketika daftar karena ujung-ujungnya ya kalau nggak kalah di tengah-tengah, kalah sama orang dalam, kalau enggak ya emang gagal. Dan aku sudah di tahap ya udahlah beasiswa ntar aja kalau dapet ya syukur, enggak ya udah. Karena beasiswa ini em, sangat tricky ya teman-teman. Nggak semua bisa dapat dan sebelumnya aku sempat menyesali bahwa ada salah satu beasiswa yang memberikan semua fasilitasnya kepadaku, tapi pada saat itu lagi-lagi aku harus merelakan beasiswa itu untuk praktikum yang aku relakan daripada praktikum keunggulan dan itu sangat-sangat aku bingung mau milih yang mana kalau misalnya aku nggak dapat beasiswa ini adalah beasiswa yang beneficial tapi kalau misalkan aku nggak praktikum aku ngulang tahun depan aku nggak mau. Jadi setelah diskusi panjang dengan orang tua dan teman-teman juga yang aku mintai pendapat, ya balik lagi kalau emang bukan rezekinya yang jurusan yang kalian impikan entah itu ada di Universitas Gadjah Mada atau universitas lain itu sama aja. Ikhtiar itu sangat dipentingkan karena bentuk ikhtiar yang sudah kalian lakukan insya Allah akan berbuah manis yang benar-benar Tuhan siapkan untuk kalian entah di tahun ini atau emang amit-amitnya bukan rezeki di tahun depan atau kesempatan-kesempatan lain yang bisa kalian cari. Dan yang terakhir adalah jaga kesehatan. Berkaca pada gagalnya SNBP tadi, banyak teman-temanku juga yang drop banget, stres, dan sampai sakit itu berlarut-larut, dan itu mempengaruhi kinerja belajar mereka, dan penting untuk menjaga kesehatan. Latihan waktu percaya diri dan konsistensi belajar tadi ini akan terus tetap terjaga sampai kalian menyelesaikan semua tantangan yang kalian hadapi sebelum masuk dunia kampus. Dan ini mungkin merupakan
slide terakhir sebelum sesi Q&A mungkin bisa dilanjut. Nah, yes. Ya, Kak Fadli, ini adalah sesi question time buat Oke, teman-teman. sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak untuk Kakak yang telah sharing dan juga kasih tips and tricks nih tadi untuk Univers semuanya. Dan aku sebenarnya setuju banget sama yang Kak Kai sampaikan tadi, karena jujur aku dulu di tahun sebelumnya, itu tuh gagal nih jalur SNBP alias aku mendapatkan warna merah cinta itu. Dan awalnya ya sempet down juga, tapi aku mikir juga kalau misalnya yang gagal itu nggak cuma aku doang dan nggak seharusnya aku menjadi Yes, down bener gitu. banget, bener banget. Nah, dan alhamdulillahnya karena aku udah tahu kayak, ya seharusnya aku nggak down, alhamdulillah Allah tuh kasih jalur lain yang bahkan aku setuju sama Kak Kai tadi bilang, kalau misalnya kita dikasih kegagalan hari ini, itu tuh kita bisa menjadi lebih kuat lagi untuk kegagalan-kegagalan yang selanjutnya dan itu bener banget, itu terjadi di diri diri aku sendiri. Gitu. Dan ya pokoknya amazed banget deh buat Kak Kai. Dan untuk Anuver semua kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan boleh banget langsung diaktifkan fitur raise hand-nya aja atau mungkin kalau misalkan malu-malu bisa aja ketik di chat box gitu. Oke, silahkan untuk Anuver semuanya ingin mengajukan pertanyaan kepada Kak Kai. Oke, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Atau mungkin langsung di chat box, nggak apa-apa kok. Oke, di sini ada Kak Alvan nih yang langsung raise hand. Oke, silakan Kak Alvan diajukan pertanyaannya. Pertama-tama, yang pertama-tama jujur keren banget Kak barusan dalam penyampaian materinya. Yang kedua, aku pengen nanya nih Kak, kan banyak tuh apa namanya kayak teman-teman aku tuh yang apa namanya tuh, mereka tuh sering banget ditanya, tapi pertanyaannya tuh sadis banget kayak kamu lulusnya mau jadi apa sih? Nah, itu gimana sih cara nanggepin hal-hal yang kayak gitu? Padahal kan kalau semisal nih kayak kehutanan kan lulusannya kayak Pak Jokowi gitu jadi presiden gitu kan keren. Gitu sih Kak, makasih. Iya, Fadli, ini aku langsung jawab apa ditampung dulu? Boleh kalau mau langsung jawab, Kak. Oke, aku langsung jawab ya. Ini pertanyaan bagus banget karena aku juga sampai saat ini ditanya. Setelah lulus dari kehutanan tuh mau jadi apa sih? Untuk jawaban konyol aku kan jawab, aku pengen punya hutan sendiri. Nyatanya ya itu agak-agak impossible ya teman-teman. Ya balik lagi untuk menghadapi teman-teman yang nanya kayak gitu, ya aku sih udah di tahap capek yang bilang ya udah mereka mau bilang aku jadi apa juga kan kita mengikuti waktu. Apa yang mereka bilang nanti mau jadi apa sih? Misal ya, emang kamu mau jadi presiden? Karena emang sampai saat ini pun kayak gitu ya, mau jadi presiden, ya makanya masuk kehutanan. Aku sering banget ditanya kayak gitu, nggak cuma sama teman-temanku, bahkan orang tuaku pun kadang kalau lagi diskusi atau lagi ngobrol santai di rumah tuh nanya, emang nanti mau lulus beneran mau jadi presiden? Ya nyatanya itu tuh hal konyol. Ya Allah, buat masuk dunia kepresidenan tuh bukan hal yang gampang, tapi untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya kalian harus punya plan-plan ya. Aku untuk apabila emang situasi yang serius nih, aku akan jawab, ya kalian tunjukin plan kalian di 2, 3 tahun, bahkan 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, apa yang akan kalian lakukan. Nggak apa-apa, grade-nya setinggi mungkin, dan itu bisa mematikan pertanyaan yang temen kamu kasih ke kamu, supaya mereka tuh yakin walaupun terkesan impossible ya. Misal, aku bilang kalau semisal aku mau jadi yang punya hutan, itu aku benar-benar jawab dengan serius kalau semisal aku emang nantinya mau punya hutan, entah itu dalam bentuk hutan buatan, hutan tanaman industri yang itu sendiri tuh baik juga, nggak jarang kok dosenku juga banyak yang punya hutan sendiri, dan itu bisa ngebuka pikiran kalian kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang konyol itu harus dibasmi, bukan dibasmi sih, supaya mereka tuh stop menanyakan hal itu dengan pertanyaan pasti dan jawaban pasti yang kalian punya. Ketika kalian menjawab dengan baik dan kalian jawabnya dengan pasti, mereka tuh akan diam sendiri, nggak akan banyak nanya lagi. Ketika pertanyaan yang kalian sudah jawab tadi punya jawaban yang benar-benar mereka tuh kayak, wah ini gue nggak bisa jawab lagi nih, apa terserah dah, mau bilang mau yang punya hutan, kan aku jawab bener-bener seperti itu. Ketika ditanya emang mau jadi apa, mau jadi menteri, mau jadi presiden, aku jawabnya aja udah mau jadi yang punya hutan.
nggak cuma ke orang tua kok jawab kayak gitu, ke teman-teman, bahkan ke tetangga, ke dosen pun ketika ditanya alasan masuk kehutanan apa, jawaban pertamaku, "Aku pengen punya hutan sendiri, Pak. Aku pengen punya hutan tanaman industri dengan jati mega yang kuat, yang megah, yang itu bisa aku jadiin tempat healing." Aku jawab kayak gitu dengan muka serius tapi ketawa, dan dosennya itu benar-benar mengaminkan dan tidak ada yang salah dengan semua yang kita ucapkan untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, jadikan sebuah pertanyaan itu adalah wujud awal doa yang semoga bisa terwujud ketika kalian lontarkan jawaban yang sudah kalian siapkan, walaupun jawabannya terkesan lebih konyol, gitu. Oke, untuk Kak Alvan apakah sudah cukup menjawab tadi? Gila, keren banget jawabannya, Kak. Semoga sehat selalu ya, Kak. Amin. Mantap. Oke, untuk Hannover semuanya, apakah ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Boleh banget aktifkan fitur raise hand-nya atau bahkan ketik pertanyaannya di kolom chat box. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, apakah ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Kak Kai terkait apa yang sudah disampaikan tadi oleh Kak Kai tentang tips and tricks atau bahkan tadi tentang cerita-ceritanya Kak Kai untuk bisa pada akhirnya tuh lolos SNBP nih di UGM gitu. Mungkin di sini ada yang jadi UGM lovers gitu, bisa langsung aja nih tanya-tanya bersama Kak Kai karena memang kesempatannya emas banget nih bisa ketemu salah satu mahasiswa UGM gitu di salah satu room Zoom. Oke, apakah ada lagi yang mengajukan pertanyaan? Oke. Oke, di sini ada pertanyaan nih Kak dari Tarisya yang bertanya tentang gimana sih Kak cara mengatur waktu di perkuliahan? Oke, mungkin bisa langsung jawab nih Kak Kai. Iya, setelah dari proses banyaknya gagal yang aku temuin di perkuliahan, cara aku mengatur waktu, aku biasanya ngebuat semacam catatan kecil yang aku bawa kemana-mana, yang itu aku lakuin secara harian maupun mingguan berkala, dan bermanfaat juga dan ngaruh ke diri aku untuk manajemen waktu yang baik, supaya kegiatan-kegiatan yang aku lakukan, apalagi dilelahnya tahun ini sampai akhir semester, aku bisa dibilang cukup padat dari berbagai kepanitiaan dan organisasi, baik dalam maupun luar kampus. Aku mengatur waktu benar-benar dengan baik untuk bagaimana manajemen to-do list-ku supaya nggak berantakan, bagaimana aku bisa juga mengatur kesehatanku supaya waktu yang sudah aku rencanakan, yang sudah aku atur sedemikian rupa ini tidak akan terganggu akibat kesehatan maupun hal-hal lain yang tidak terduga dari aku sendiri. Kemudian, cara aku mengatur waktu yang baik adalah pentingnya komunikasi baik dari aku dan pihak-pihak yang sedang bekerja sama dengan aku, yang berkolaborasi kami berdua atau pihak-pihak lain yang bareng jalan untuk tujuan yang sama, bagaimana aku bisa menjalin komunikasi itu dengan baik supaya aturan waktu yang benar-benar sudah direncanakan dari aku dan kepanitiaan atau organisasi yang sudah aku ikutin tidak akan bentrok dengan kepanitiaan atau organisasi-organisasi lain selain organisasi yang sedang aku ikutin ini. Akan ada banyak organisasi yang kalian lakukan nih, semisal 2 atau organisasi atau kepanitiaan di semester ini, kan ada kalanya akan bentrok, dan bagaimana kalian menyikapi 2 hal tersebut dalam satu waktu, di mana kalian harus datang di acara ini, datang juga di acara ini. Itu bukan salah manajemen waktunya, tapi bagaimana kalian memastikan komunikasi yang baik di 2 organisasi atau kepanitiaan yang kalian ikuti ini. Kenapa bisa bentrok, dan pengaturan waktunya yang salah dari awalnya adalah komunikasi. Dari pengaturan waktu yang baik juga pentingnya komunikasi yang baik, komunikasi yang benar-benar terjaga, baik dari kamu, dari organisasi atau kepanitiaan yang kamu ikutin di perkuliahan, yang itu bermanfaat juga
buat optimalisasi kerja di dunia pendidikan, dunia organisasi dan kepanitiaan yang sedang kamu ikutin gitu. Kak cukup menjawab? Untuk Kak dari siapa Kak cukup menjawab? Jawaban dari Kak Isa? Oh, sudah. Oke, sudah cukup nih, Kak. Oke, ada satu sesi pertanyaan lagi untuk teman-teman semua. Apabila ada yang ingin bertanya, kita masih punya satu kesempatan nih, bertanya lagi kepada Kak Kais. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Kalau mungkin tidak ada, aku yang akan bertanya nih, Mas, untuk Kakak nih. Oke, mungkin aku izin bertanya nih, Kak. Kan Kakak, lolos untuk jalur SNBP ya? Nah, yang ingin saya tanyakan itu tuh, kenapa sih Kak, Kakak pada awalnya itu bisa memilih, agro kompleks di UGM ini ataukah memang Kakak dari semulanya kan tadi bilang dari SMA udah bucin UGM ya? Nah, itu memang udah sespesifik itu kayak, "Oh, aku harus agro kompleks, aku harus agro kompleks," gitu? Ataukah memang kayak, eee, punya tujuan lain gitu selain itu? Oh, enggak. Salah banget kalau aku bilang aku masuk agrokompleks. Nyatanya aku dari SMP itu fanatik banget sama kedokteran. Tapi balik lagi kedokteran itu pertimbangannya banyak banget yang harus aku pertimbangkan. Apalagi sekolahnya lama. Terus aku lama-lama mikir aku nggak suka sekolah. Kemudian untuk akhirnya memutusin ngambil kehutanan di lingkup agrokompleks ini, jadi apa ya? Jawaban yang konyolnya adalah karena ketika aku minta petunjuk sama Allah, itu tuh jawabannya bener-bener konyol banget. Aku dapat mimpi muka Pak Jokowi 7 hari berturut-turut ketika tidur, aku udah capek sendiri kayak, "Oh, ya udahlah emang ini berarti ini masuk kehutanan aja udah nggak apa-apa, yang penting udah dapat petunjuknya nih dan semoga ridho." Dan yang menjadi PR adalah pada saat itu bagaimana orang tuaku restu karena susah banget untuk mendapatkan restu orang tua. Dari kelas 2 SMA untuk aku dapat mutusin di kehutanan, izinnya itu kurang lebih jangka waktunya kurang dari 3 tahun, kalau nggak salah sekitar 14 bulan aku meminta izin ke orang tua setiap harinya sampai orang tua tuh akhirnya, "Ya udahlah tuh masukin aja tuh ke hutanan, yang penting nanti kalau ada apa-apa, kamu harus udah siap, apa segala macam yang terjadi, praktikumnya, entah kamu fisiknya seperti apa tuh kamu harus siap." Nyatanya pas lolos SNBP tuh, orang tua aku tuh biasa-biasa aja, maksudnya ibu seneng, tapi ayah tuh kayak, "Oh ya udah." Karena ayah tuh yang dikhawatirkan adalah, "Ini anak bisa nggak ya survive di hutanan? Ini anak mampu nggak ya?" Itu loh yang ayah takutkan sampai saat ini pun orang tua aku selalu bertanya kalau semisal, perkuliahan di Universitas Gadjah Mada terutama di Kutan ini tuh gimana sih? Apakah sepadat itu? Ada dalam kurun waktu 1, 2 minggu aku benar-benar tidak bisa dihubungi, entah karena aku praktikum, entah karena emang kepanitiaan dan organisasinya padat, entah karena jadwal praktikum dan perkuliahannya sedang berantakan, itu mempengaruhi juga. Jadi mereka benar-benar mempertimbangkan panjang sekali untuk bisa mengizinkan aku di kehutanan. Kehutanan itu karena daya tampungnya banyak sih waktu itu. Satu angkatan aku 300 orang kurang lebih, dan judulnya adalah pada saat itu konyolnya, "Yang penting UGM dulu deh." Gitu lah. Dan itu salah ya teman-teman, jangan ditiru karena ketika udah masuk kehutanan dan kalian ngerasa salah ya di awal-awal ini belum belum begitu berasa karena masih masih kayak SMA. Tapi kalau nanti udah semester semester atas akan keseret-seret dan itu nyiksa. Teman-temanku di kehutanan banyak kok yang tahun ini akan coba lagi untuk UTBK, entah untuk tes kedinasan. Nyatanya kehutanan itu juga jarang juga dijadiin tempat singgah doang, nggak tetap. Itu sakit teman-teman. Kepikirkan matang-matang kalau misalnya jangan pernah jadikan jurusan yang kalian mau itu cuma jadi tempat singgah, tapi jadikan itu adalah sebuah pelabuhan terakhir untuk menetap gitu. Oke, jujur aku agak amazed banget sih sama jawaban dari Kak Kai. Karena ya banyak juga sih sekarang yang bilang, yang penting univnya dulu gitu, karena kan memang banyak yang terobses dengan univnya, sementara mereka tidak tahu apakah dengan mereka masuk univ itu, kemana langkah yang akan mereka lakukan gitu. Dan tapi dengan kata Kak Kai bilang, yang penting kamu itu bisa survive dan kamu sudah mengetahui jalan selanjutnya apa, itu akan menjadi baik-baik aja, Yes, gitu. benar.
Oke. Oke, udah seru banget sih tadi sharing-sharing dan juga tips-tips yang udah dikasih dari Kak Kai. Nah, untuk yang selanjutnya, sesi acara yang selanjutnya, kita akan memberikan sedikit kenang-kenangan nih untuk Kak Kai berupa sertifikat apresiasi. Mungkin untuk operator bisa di-share screen dulu terkait sertifikat untuk apresiasi Kak Kai dan nantinya akan di-screenshot. Ya, untuk operator. Kak Hani, maaf. Untuk Kak Hani, apakah ada kendala, Kak? Ya, sebentar ya, Kak Kai. Aman, aman, aman. Berarti untuk saat ini tuh Kakak masih, apa namanya, ada kesibukan di kampus atau gimana nih? Masih daring, masih sibuk ngelaprak aja sih ini. Oh, tapi yang waktu kemarin aku lihat kan di TikTok ramai juga ya, Kak, yang SNBP itu. Yang ya, yang merah begini, yang biru begini. Itu bikin kayak vibes tersendiri aja sih. Iya benar, karena teman-temanku banyak banget yang sampai bikin parodi kalau misalkan mereka keterima SNBP atau mereka dapat merah. Nyatanya waktu aku ikut organisasi BEM-ku untuk menyuarakan atau bentuk apa ya, memberitahukan registrasi pun dengan cara parodi seperti itu lucu banget sih. Tapi ya biar jadi motivasi dan inovasi baru sih. Betul, betul banget. Dan kegagalan yang kita dapat kemarin itu juga bukan untuk menjadi suatu hal yang ya terpuruk untuk segala-halnya juga lah ya, Kak. Iya, betul. Oke, nah sekarang kita berikan dulu nih sertifikat apresiasi untuk Kak. Mohon maaf, ini untuk sertifikat. Oke, ini dia untuk sertifikat apresiasi kepada Kak Kaisa Nur Azizah yang telah menjadi mentor nih pada sore hari ini. Terima kasih banyak Kak Kaisa, sudah menyempatkan waktunya untuk membersamai kita, sharing-sharing, tips and tricks, pokoknya banyak banget tentang hal-hal dunia perkuliahan yang udah Kai bagikan pada sore hari ini, gitu. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi oleh Kakak dapat bermanfaat semua untuk Anuvers yang join pada sore hari ini, gitu. Thank you banyak, Kak Kai. Ya, aku juga terima kasih banget buat pengalamannya sore ini. Semoga ilmu yang aku sampaikan segala bentuknya bisa bermanfaat, yang baiknya diambil dan yang buruknya bisa ditinggalkan dan jangan ditiru. Betul, oke kalau gitu. Baik, setelah sampailah kita pada sesi yang